kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan boleh kami rasakan sepanjang hari. Bahkan setiap waktu, setiap detik, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu
saat ini Tuhan. Kami melihat kebaikan Tuhan. Kami merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kuasa-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai detik ini,
Terima kasih Tuhan, sekiranya Tuhan Engkau tutup bungkus ruangan ini Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan, biar kuasa-Mu yang mengambil alih dalam ruangan ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin belum bisa hadir atau dalam perjalanan Tuhan, sekiranya Tuhan Kau berikan mereka kesehatan, Kau berikan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekiranya Tuhan Engkau berikan pelayan-pelayan-Mu Tuhan sebuah doa Tuhan, sehingga mereka dapat melayani Engkau sesuai hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman pagi hari ini saya ambil dari Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi sumber sukacita. Hanya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Haleluya. Dia girangkanku. Masih semangat untuk memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Hari ini adalah harinya Tuhan. Sebab itu kita bersukacita. Bukan karena kemarin Bapak Ibu sudah merayakan hari kasih sayang. Kalau hari ini kasih sayang Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Amin. Sebab itu bila cinta kita kepada Tuhan juga tidak akan berkesudahan. Haleluya.
Haleluya. Ku menang di dalam Tuhan. Haleluya. Biarlah roh pujian ada dalam diri kita. Kita bersukacita menyanyikan buat Tuhan.
hadirat Tuhan ada tengah-tengah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih, ku percaya dan mengucap syukur. Meskipun doa kami tidak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, aku tetap memilih untuk setia, tetap memilih percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Engkau menolong.
Mari singer menyanyikan ini, jemaat berdoa.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau ada di setiap kondisi kami Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Engkau selalu menopang kami Tuhan. Kami tahu kami ada saat ini semua karena kasih-Mu Yesus. Ampuni Tuhan setiap dosa kesalahan yang kami perbuat ya Bapa. Layakkan kami Tuhan untuk menghadap tahta-Mu Yesus. Kami rindu Engkau mengurapi setiap kami ya Bapa. Kami rindu Engkau jamah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Jika pada pagi hari ini kami datang di rumah-Mu Tuhan, kami membawa semua permasalahan kami semua membawa kerinduan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami Yesus, layakkan sucikan hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, jika kami sudah menyembahkan pujian bagi-Mu Bapa, tiba saatnya kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Yesus. Tuhan, urapi berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Berkati juga kami Tuhan, sehingga apa yang disampaikan Tuhan dapat kami lakukan dan terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada semangat? Katakan kiri kanan, semangat. Yang sudah mulai sayu-sayu, bangun. Ya, hari ini saya akan bawakan tema yaitu cukup. Kalau dalam beberapa minggu kemarin saya memberikan tema yaitu tentang pengampunan, itu yang paling utama, paling penting sebenarnya sesuatu yang dasar itu nggak boleh dilupakan, karena kalau setiap orang Kristen terjebak di dalam hal tidak mau mengampuni, saya katakan kasih karunia Tuhan pun, malaikat Tuhan pun, Yesus pun tidak akan bisa menyelamatkan engkau. Darah Yesus menjadi sia-sia semuanya, karena cuma satu dosa ini yang Yesus katakan, bagaimana? Kalau kamu tidak mau mengampuni orang lain, maka Bapamu yang di sorga pun tidak akan. Jadi dosa perzinahan, dosa pencurian, pembunuhan, semua segala macam kalah dengan dosa ini. Makanya dosa di neraka sana paling banyak isinya orang-orang yang tidak mau mengampuni. Padahal sepele, tidak kelihatan, tetapi dahsyat. Nah, hari ini kita akan belajar dasar, katakan dasar. Dasar kekristenan kita itu harus, dasar ada banyak. Tetapi dasar yang saya mau bagikan, yaitu temanya adalah cukup. Katakan cukup. Kalau begitu, apa arti cukup? Tahu cukup? Cukup. C-U-K-U-P. Cukup. Arti cukup apa? Kalau makan, cukup. Berarti tidak kurang, tidak lebih. Ambil cukup. Berarti pas takarannya. 1 kilo cukup. Berarti pas. Betul ya? Kalau misalnya ada banyak buku LKS, ada berapa mata pelajaran sekarang? 10? 12? 12? Nah, LKS-nya ada 12, berarti lengkap. Itulah cukup. Nah, saya mau kasih pengertian ini, mungkin firmannya benar-benar praktis, tapi saya mau supaya kita mengerti tentang firman Tuhan. Saya mau, coba Icel, maju Icel sini. Icel di atas Icel, siapa ya? Delano sini. Dan di atas Delano sama paling besar siapa? Yang SMA ada di sini? Siapa? Sini, cewek sini. Paling besar siapa? Kamu umur kelas berapa? Sini. Maju semua sini. Saya mau kasih tanya. Kita tanya dulu. Sini. Maju semua. Ini saya ambil berdasarkan usia dan tingkatan. Coba di sini semua, di depan sini. Nah, yang ingin saya tanyakan sama Icel dulu,
apa yang kamu pengen sekarang ini yang kamu belum dapat? Hah? Yang kuat? Sepeda listrik. Dalam pikirannya dia, bukan ini ya Pak ya. Katakan amin. Gampang itu mah. Tapi menurut Icel sepeda listrik itu adalah sesuatu yang belum dicapai. Menurut Icel kalau punya sepeda listrik itu cukup bagi dirinya sekarang. Kalau kamu yang belum kamu dapat apa yang kamu pengen? Untuk sekarang ya jangan pesawat, helikopter itu mah khayalan. Lulus. Kamu kelas berapa? Kelas 7. Dia mau lulus, habis lulus kerja. Maksudnya lulus ujian ini. Tuh, menurut dia lulus aja itu bagi dia udah cukup. Simpel ya? Simpel. Rahel apa kira-kira? Yang belum kamu dapat nih. Apa aja terserah. Bukan Tuhan, bukan ini, bukan barang-barang lah. Apa yang sesuatu yang gampang dilihat. Apa? Suami. Oh. Apa? Apa kira-kira? Kamu pengen beli apa sih? Ada nggak? Hah? HP baru. Padahal HP-nya sudah ada kan? HP baru bagi dia udah cukup. iPhone berapa sekarang? 18. Ya, kalau 19. Oh, masih 17. Ya. iPhone 17 mungkin bagi Rahel itu udah sangat cukup. Wah, itu yang didamba-dambakannya. Terima kasih, silakan duduk. Nah, kenapa saya nggak manggil bapak-bapak, ibu-ibu? Tahu nggak jawabannya? Karena kalau saya panggil bapak ibu, itu tidak terukur dalamnya dan tidak tergapai tingginya. Langit pun kalah tinggi. Sedangkan yang satu hanya sepeda listrik bagi dia cukup. Yang satu lulus, remeh. Yang satu meskipun mahal tapi tidak semahal hidup kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kalau saya tanya, ibu, menurut bapak, apa yang cukup bagimu? Hah? Yang belum punya rumah. Harganya sudah lebih mahal. Yang belum punya kendaraan, mobil. Yang sudah punya rumah, punya mobil, helikopter. Hai, terus saja kereta api dia mau beli. Terus saja. Tidak terbatas. Betul ya? Jadi setiap orang itu kecukupannya beda-beda. Betul? Setiap orang punya cukup beda-beda. Itu kesimpulannya. Setiap bertambah umur, bertambah juga kapasitas cukupnya. Betul? Kalau waktu kecil, bagi anak umur 1-2 tahun cukup itu kalau kenyang aja. Minum susu ini. Kalau sudah besar, sudah mainan itu udah cukup bagi dia. Udah beranjak dewasa, ya sepeda listrik, handphone, sudah beranjak lagi. Cukupnya terus naik, terus menerus naik. Itu dia. Nah, kenapa kata cukup ini menjadi sangat penting? Selain pengampunan, ini dasar banget. Karena apa? Karena kata cukup ini menentukan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kualitas hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya sesuatu yang rohani, berdoa, baca Alkitab, merasakan hadirat Tuhan. No, itu nanti dulu. Ini enggak kalah penting, betul. Karena manusia itu hidup di dunia yang butuh kebutuhan jasmani. Betul ya? Jadi saya katakan kata cukup, yaitu bagi saya cukup itu Bapak Ibu, anak-anak mendengar dengan baik dan tidak bicara. Kecuali mau ketawa, boleh ketawa tapi tidak dalam keluar konteks. Tidak bolak-balik kecuali yang masih kecil. Bagi saya cukupnya simple. Ya kalau masih segini-segini is okay. Ya, lihat sini, kembali lagi. Kata cukup itu
menentukan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena kalau ini tidak dipertanyakan dalam hidup kita, ditentukan takarannya, nanti isinya hanya mengeluh, bersungut-sungut, menagih janji Tuhan, itu aja nanti muter-muternya di situ. Karena contoh anak kita, kalau kita sudah janji, terus orang tua enggak tepatin, entah dia mau pagi, entah dia mau sore, entah dia udah malam, dia pasti ada ngomong terus, ngomel terus. Sebelum barang itu dibelikan, pasti dia ngomong terus, betul kan? Diingat terus, kayak radio, diulang-ulang terus. Itu dia. Kedua, kata cukup ini menentukan ukuran yang jelas. Seberapa Tuhan harus memberkati kita sesuai data dan kapasitas. Ini harus setiap orang harus punya takaran yang jelas. Karena kalau tidak, kita tidak akan bisa mengalami yang namanya hidup berkelimpahan. Nggak bisa. Nanti saya akan kasih tahu apa artinya hidup berkelimpahan. Ingat ya, cukup di sini adalah berkat jasmani. Kita ngomong dulu yang jasmani dulu. Ya. Saya akan contohkan, mana ada tamborin? Ya, sini. Sebagai wadah aja ini. Saya kasih ilustrasi kedua. Misalnya tadi Icel yang pertama ya. Menurut dia kata cukup itu sepeda. Anggap 1 biji beras ini. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah ini tuh. Menurut siapa? Lano lulus. Ya anggap lulus itu butuh lebih mahal karena biaya sekolahnya apa semua segala macam 2. Nah ini beli handphone baru. Hanya 4. Nanti kita sudah semakin besar, semakin rasa cukupnya bertambah. Saya anggap ini ada wadah 30 mili. Ini rasa cukup ini harus kita tentukan. Berarti kalau sudah segini, ini baru cukup. Betul ya? Kalau ini ditambah lagi, inilah yang dinamakan berkelimpahan. Berkelimpahan artinya udah gak muat, jatuh-jatuh. Tetapi bayangkan, baru 80% hidup kita seperti ini, Tuhan sudah berkati nih. Oh berkati. Belum 100% kita, Tuhan, ganti ukurannya, ganti. Bukan motor lagi Tuhan, sekarang mobil. Ya, ini mobil, kita ganti Tuhan. Oh ya, ganti. Tuhan kasih lagi. Lah, belum 100%, kita bilang, Tuhan, jangan segitu lagi. Ini masih belum cukup, ganti lagi Tuhan. Ganti lagi. Terus menerus dan akhirnya menjadi tanpa batas. Wah ini ngeri loh. Ini hidup Kristen yang rakus, tamak. Karena dia tidak bisa menentukan batas cukupnya di mana. Orang Kristen yang tidak bisa menentukan batas cukupnya di mana, itu orang yang akan tidak jauh-jauh dengan orang yang tidak pernah bisa mengucap syukur, orang yang selalu bersungut-sungut, orang yang selalu menagih janji dan berkata kurang. Wah ini ngeri. Bisa-bisa di sorga ada banyak orang-orang yang tidak masuk ke dalamnya hanya karena hal-hal sepele ini. Tidak bisa menentukan cukupnya itu seperti apa. Tuh Pak, tapi Pak, kan bukankah kebutuhan kita memang meningkat? Bukankah itu memang manusiawi?
Betul, tetapi saya ajak kita semua hidup prinsip berkelimpahan. Coba kita semua buka di dalam Filipi 4 ayat 11. Filipi 4 ayat yang ke-11 sampai ayat ke-13. Kita bangkit berdiri. Filipi 4 ayat yang ke-11. Sudah ketemu? Amin. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Lanjut, segala perkara. Silakan duduk. Wah, ini bagus banget di dalam Filipi ini. Ini memberikan kepada kita bahwa setiap orang Kristen harus punya takaran yang jelas secara rasional dan terukur. Apa itu maksudnya rasional terukur? Contoh, Tuhan, saya pengen jet pribadi. Di mana itunya landasannya? Ini kan nggak rasional, nggak terukur, betul? Tuhan, saya ingin jadi tentara. Betul, tentaranya nggak masalah. Tapi tinggi kita 155. Mengerti sampai sini? Itu sudah melawan, keluar dari jalur, udah nggak rasional lagi. Tuhan, saya mau jadi pilot. Lah, gigi kita lubang semua. Saya berpikir ya, kenapa sih pilot itu giginya nggak boleh berlobang? Apa hubungannya korelasinya pilot sama gigi berlobang? Ternyata ada menurut medis. Jadi kalau ketinggian tertentu, kalau gigi berlobang, itu tekanannya saya nggak ngerti pasti, tapi itu akan mengalami terganggu. Bisa bayangin kalau itu kumat, lagi mau gini, wah bahaya kan. Jadi itu memang tidak boleh. Ya sudah, kita harus mengukur takaran lain. Setiap kita harus punya gelas ukur. Katakan gelas ukur. Kalau engkau tidak punya gelas ukur, maka bahaya. Engkau akan seperti, udah terburai, enggak terukur. Ya apa ukurannya dunia ini? No, celakalah engkau yang seperti itu. Orang seperti ini, orang yang tidak akan bisa merasa puas karena berkat Tuhan. Selalu yang dikatakan adalah kurang, kurang, kurang. Berikutnya, jadi yang pertama adalah prinsip hidup berkelimpahan adalah tentukan takaran cukupmu. Yang kedua adalah harus sesuai kebutuhan yang rasional. Tadi yang saya katakan, kalau memang kita itu jago di bidang itu, ya kita tentukan batasnya. Kalau kita memang tinggal di tempat ini, oh Tuhan saya mau 1 hektar tanah seperti Epstein itu punya pulau pribadi, saya juga mau. Itu udah nggak terukur lagi. Tentukan batasan yang rasional sesuai kebutuhan. Yang ketiga, saya katakan prinsip hidup berkelimpahan, biarkan kapasitas wadah kita itu diperbesar oleh Tuhan secara alami. Jadi begini, memang tadinya kita segini. Ya, tadinya kita segini. Dan saya yakin pada waktunya Tuhan akan memperbesar kapasitas wadah kita menjadi segini. Tetapi bukan karena kemauan kita, tetapi itu karena Tuhan yang kasih. Kalau kita paksa, kalau ini dipaksa, takarannya segini, kita paksa, akibatnya adalah pecah.
Tapi kalau Tuhan kasih wadah baru, pasti aman. Karena wadahnya baru, tempatnya besar. Dan saya yakin setiap kita, Tuhan pasti akan memberikan takaran yang baru. Tapi biarlah izinkan Tuhan yang memperbesar kapasitasmu, bukan engkau yang mencoba memperbesar kapasitasmu sendiri. Wah, itu bahaya. Itu bahaya. Makanya ada ayat firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Lihat di sini. Yang harus dicari itu kerajaan Allah. Ini hukum keseimbangan. Saya mau ajarkan hukum keseimbangan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Lihat, misalnya begini. Anggap carilah kebenarannya kerajaan Allah seperti ini. Maka semuanya akan ditambahkan. Kadang orang mau kapasitasnya dulu, kerajaan Allahnya menyusul. Kalau ini timbangan, tuh lihat. Ini terlalu berat. Ini nggak seimbang. Maka ini akan mencelakakan kita. Makanya firman Tuhan katakan carilah kebenaran. Jadi kalau kita itu memperbesar kapasitas rohani kita, ini akan mengimbangi kapasitas jasmani. Lebih bagus kapasitas roh itu lebih besar daripada kapasitas jasmani. Kenapa? Karena orang yang kapasitas jasmaninya terlalu besar dibanding kapasitas rohnya terlalu besar, maka hidup orang itu tidak akan kuat tahan melawan godaan-godaan dosa. Sampai sini paham? Amin. Jadi yang harus kita lakukan, Tuhan fokuskan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu bukan melulu soal ibadah. Kebenaran firman Tuhan itu bukan sekedar hanya doa, hanya baca Alkitab. Tetapi setiap waktu kita itu terhubung dengan Tuhan. Jadi ada yang berkata, tuh lihat, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti kamu harus rajin ke gereja. Enggak ada di sini. Enggak begitu. Memang gereja perlu. Memberi persembahan semua perlu. Semua aktivitas di gereja ini enggak kalah perlunya. Betul. Itu sangat penting. Tetapi tidak sesempit itu arti kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena lihat, Yesus itu, mau tahu enggak? Setiap memberi pengajaran, di manakah dia memberi pengajaran? Dia tidak pernah memberi pengajaran di bait Allah, di dalamnya. Karena di dalam itu khusus para imam besar apalagi bait kudus. Itu jadi ada namanya serambi Salomo. Tahu serambi? Teras, kayak di depan. Yesus khotbah di mana? Di atas bukit. Yesus khotbah di mana? Di tempat rumah-rumah. Lihat. Memperbesar kapasitas kerajaan Allah. Artinya apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya itu bisa juga terjadi di dalam rumah tanggamu. Bisa terjadi juga di dalam pekerjaanmu. Kalau bekerja jangan korupsi. Kalau berumah tangga jangan isinya ribut-ribut terus. Cari kesalahan pasangan. Di sekolah jadilah yang baik. Jangan sukanya berantem, sukanya nyontek. Suka melakukan kejahatan-kejahatan. Kerajaan Allah dan kebenarannya, itulah isinya. Karena di gereja hanya 2 jam, mungkin hanya 3 jam, paling total seminggu hanya 10-11 jam. Tetapi setelah itu, di mana kita? Ingat, kapasitas kita rohani itu harus lebih besar dibandingkan dengan kapasitas jasmani. Tapi saya yakin firman Tuhan ini carilah kerajaan Allah dan kebenarannya ketika kita sudah dapat, maka ini akan menjadi penguat ketika firman Tuhan katakan, maka semuanya akan ditambahkan. Ketika ditambahkan,
engkau akan kuat menghadapinya. Saya mau katakan, ada orang yang jenisnya tidak tahan terima berkat lebih. Tuhan, kalau saya ada kendaraan motor, saya mau setia. Tuhan kasih motor, bukannya datang ke gereja, malah pacar saya sibuk, mau jalan-jalan, ini loh udah akhirnya bukan ke gereja, malah pacaran. Tuhan, kalau saya kaya diberkati, Tuhan saya mau berkorban untuk Engkau, memuliakan Engkau. Justru ketika kita semakin diberkati, semakin tidak ingat. Jarang loh yang datang kepada hamba Tuhan, Pak, saya dapat untung besar. Jarang dibandingkan, Pak, saya ditipu. Pak, saya melarat. Pak, saya punya hutang. Yang mana yang sering datang? Itu. Karena apa? Karena orang banyak tidak tahan menerima berkat Tuhan. Ingat, berkat Tuhan itu salah satu cobaan yang paling berat. Bisa ganti mic ya? Ya. Cobaan yang paling berat, menurut di dalam Alkitab, adalah cobaan menerima berkat. Lihat, Raja Daud sampai jatuh. Simpson sampai jatuh. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang jatuh bukan karena masalah, tetapi karena berkat. Makanya harus diimbangi dengan kapasitas rohani dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah nih. Supaya ketika Tuhan memberikan kapasitas jasmani, engkau akan kuat menanggungnya. Coba kita buka di dalam 1 Timotius 6. 1 Timotius 6. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Kita baca pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Dan kita tidak dapat membawa apa-apa keluar. Maksudnya keluarnya apa? Mati. Lahir nggak bawa apa-apa, keluar juga nggak dapat apa-apa. Lihat ini, ayat 8. Ini ada prinsip yang Tuhan ajarkan untuk kita. Takaran yang jelas ini Tuhan kasih loh. Baca 1, 2, 3. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Hari ini ada yang belum makan, ya memang mungkin saya juga belum makan karena tidak sempat. Tetapi bukan berarti saya nggak bisa makan. Ada di sini yang nggak bisa makan karena tidak ada uang. Di Indonesia, orang yang nggak makan adalah orang yang malas. Saya percaya kalau di Rusia, di Antartika, di tempat dingin atau di padang gurun, orang mati kelaparan wajar. Di Indonesia apa? Nyemplung aja di got dapat ikan betok. Betul? Apa aja bisa makan. Makanya ada isu, wah Indonesia blackout, mati listrik, apa semua. Saya bilang, wah nggak mempan. Tidak mempan. Paling handphone, apa semua handphone, semua elektronik nggak mati. Tetapi untuk bertahan hidup, Indonesia ini masih kelimpahan dengan sumber daya alam yang luar biasa. Keluar dari rumah, itu daun singkong ada, bawahnya ada singkong. Kalau di luar negeri sana lempar singkong, tanam singkong belum tentu jadi. Kita ini negara yang diberkati Tuhan, amin. Lihat ayat 8. Nih, ingat ya, baca ayat 8 ini jangan dipahami dari konsep budaya Indonesia karena ini nggak nyambung. Karena ini terlalu remeh. Asal ada makanan dan minuman, cukuplah. Ada pakaian, cukup. Karena kalau kita tinggal di Timur Tengah sana, ayat ini menjadi pikiran.
Karena bagi mereka pakaian atau jubah itu penting banget. Malam dinginnya nggak main-main. Mungkin seperti di Soe itu yang kemarin Kompria, dingin. Kalau nggak pakai jaket, kena hipotermia. Makan di sana nggak seperti makan di sini, semuanya bisa. Bayangin, di sana itu makanan yang standarnya roti. Rotinya itu digaplok orang pingsan. Artinya apa? Keras. Bagi mereka asal ada makanan dan pakaian, ini maksudnya apa? Untuk supaya bisa bertahan hidup. Tapi tiba di Indonesia, ayat ini menjadi sangat murah harganya. Karena nggak pakai baju juga masih bisa hidup. Banyak di rumah-rumah kita bahkan buka baju karena kepanasan. Betul? Makanan. Sepanjang mata memandang bisa dimakan. Sampai apa Pak? Yang itu Pak, yang biji-biji apa itu? Itu aja bisa dimakan, meskipun kalau salah ngambil mulutnya jadi bengkak-bengkak. Lihat di sini. Ayat ini ayat yang luar biasa. Ini adalah ayat takaran. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Saya mau tanya di sini, semua bisa makan? Semua bajunya lebih dari 5? Betul? Berarti kita semua yang ada di tempat ini sudah hidup di dalam kelimpahan. Kok nggak ada amin? Berarti semua yang ada di tempat ini sudah hidup dalam kelimpahan. Nggak nyadar ya? Masih berkata saya miskin, masih saya berkata saya nggak punya. Itu karena mainnya kita kurang jauh. Main sana di rumah sakit, di bangsal-bangsal, Sutomo. Lihat, kalau bagi mereka, Pak, asal sehat, lebih dari cukup Pak, yang penting sehat. Nah Pak Amin waktu kemarin sakit, sama istri, mana istrinya? Oh iya, apa doanya? Tuhan kasih 5 miliar. Enggak. Apa Tante? 10 miliar? Enggak. Sembuh. Lah sekarang udah sembuh, udah sehat. Berarti berkelimpahan. Amin. Tentukan batasmu. Ketika sudah berkelimpahan, kita katakan, oh Tuhan Yesus, ampuni saya. Betapa bajingannya saya ini, benar-benar bodoh saya. Karena setiap hari berkelimpahan, tapi masih, tahu nggak kenapa bajingan? Karena ada di Alkitab, Tuhan itu sudah kasih mana, sudah kasih burung, tapi tahu nggak? Ada namanya kelompok yang firman Tuhan katakan, coba cari. Coba cari di mana itu, bisa bantu. Bajingan, coba. Ternyata di Alkitab ada, sampai segitunya. Di mana itu ya? Oh ya, Bilangan 11 ayat 4. Ini penting. Jangan sampai kita termasuk roh bajingan ini. Bilangan 11 ayat 4. Awas ini anak-anak semuanya. Kemarin saya ngomong tentang ucapan syukur atas makanan dan minuman. Lihat Bilangan 11 ayat 4 sudah ketemu? 1, 2, 3. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Toh, jadi ternyata bukan hanya orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, ternyata ada orang-orang buangan lain. Dan Tuhan tidak sebutkan nama sukunya, tapi Tuhan catat orang-orang ini orang bajingan.
Saya mau nanya, Bapak Ibu tolong bantu saya karena saya kurang mengerti. Apa sih kata bajingan ini? Kurang ajar? Atau lebih dari kurang ajar? Hah? Apa? Ada? Nemen nggak? Brengsek begitu ya? Oh, mungkin begitu. Lihat. Kenapa firman Tuhan katakan orang-orang ini nggak disebutkan suku, langsung orang-orang ini bajingan? Karena apa? Orang-orang ini sudah dibebaskan dari penjajahan, sudah dikasih makan, sudah dapat mujizat, sudah dapat minum, tapi mereka masih minta kurang. Di hadapan Tuhan orang Kristen yang terus-menerus kurang. Tuhan katakan engkau adalah orang-orang seperti ini. Jangankan berkat, kutuk yang datang ke dalam dirimu. Ini orang-orang bajingan semua mati. Mati semua, enggak ada yang tersisa. Jadi bisa bayangkan betapa kita itu sudah hidup dalam berkelimpahan setiap hari. Oleh karena itu ketika kita mau bangun pagi, Tuhan mengucap syukur, saya sudah bangun dengan tubuh yang sehat, saya sudah bisa makan, bisa minum, dan luar biasa berkat Tuhan. Amin. Oleh karena itu harusnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak akan pernah bisa mengeluh, bersungut-sungut karena hidupnya adalah hidup orang berkelimpahan. Tetapi saya mau katakan, arti berkelimpahan itu apa Bapak Ibu, anak-anak? Berkelimpahan itu artinya lebih dari cukup. Itu namanya berlimpah. Saya mau katakan, orang yang hartanya 1 triliun, tapi pelit karena batas cukupnya 100 triliun. Jadi dia pikir 1 triliun masih kecil, butuh yang wadah. Menurut orang seperti ini. Tapi orang pelit seperti ini, ketika udah mendekati 100 triliun, kurang, maruk. Makanya korupsi terus tiada henti. Tapi beda orang yang punya 1 juta, tapi dia batas cukupnya 500.000. Dia katakan, aduh puji Tuhan, lebih 500.000. Terima kasih Tuhan. Nah, arti daripada berkelimpahan, ini lihat. Kalau orang yang berlimpah, itu tandanya orang itu bisa memberi. Lihat, kalau berlimpahan ditaruh 1 liter, lebih dari 1 liter, maka sisanya akan jatuh. Jatuh itulah yang kita bagikan. Karena kita berlimpah. Karena kita berlebih. Kita bisa berbagi. Berbahagialah Bapak Ibu anak-anak semua. Engkau yang tidak pelit dan suka berbagi. Karena engkau sudah dikatakan sebagai orang-orang yang berkelimpahan. Orang kaya belum tentu berkelimpahan. Orang yang katanya uangnya sedikit, belum tentu dia kekurangan. Semua tergantung seberapa takaran engkau sebenarnya. Sebagai penutup, 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. Saya sangat mengeri. Jangan sampai Tuhan katakan kita seperti suku-suku yang di dalam Alkitab bilangan ini. Dikatakan aja sepertinya kurang pantas, kurang enak. Tetapi itu yang katakan Tuhan sendiri. 1 Timotius 6 ayat 7. Ayo. Maaf, salah. Ibrani 13. Ya, saya tadi ngulang lagi. Ibrani 13 ayat yang kelima. Itu ayat yang sebelumnya. Ini sebagai penutup. Ibrani 13 ayat yang kelima. Sudah? 1, baca yang kuat. 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan
meninggalkan engkau. Amin. Jangan menjadi hamba uang. Hamba uang itu maksudnya apa? Hamba uang adalah orang yang tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas. Ini, Pak, kalau begitu nggak boleh bekerja. Boleh kerja. Kerjakan untuk dapat uang. Uang untuk hidup. Untuk apa? Untuk cukup. Bahkan untuk berkelimpahan. Tetapi orang-orang yang menjadi hamba uang adalah terus-menerus menaikkan takaran ini. Ini kan 100 mili. Sudah mau 100 mili, dia buat 200. Udah buat 200, dia buat 300. Pak, tapi apa nggak boleh Pak? Kita menaikkan takaran. Boleh. Dan itu yang akan terjadi di dalam hidup kita. Tuhan akan menaikkan takaran sebesar apapun. Tanpa kita berpikir, lihat Salomo pengennya dikasih hikmat. Tapi Tuhan kasih takaran semua muanya. Betul kan? Tapi ingat, yang kasih takaran itu siapa? Tuhan. Kalau kita memaksa takaran ini diperbesar sendiri oleh kita, hancurlah hidupmu. Engkau menjadi hamba uang. Engkau akan jatuh. Saya yakin semua di sini Tuhan akan perbesar kapasitasnya. Saya enggak, Om Jerry berkata, kapasitas harus kecil-kecil. No. Tapi biarkan Tuhan yang memperbesar. Gimana caranya Tuhan bisa memperbesar? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua muanya itu kapasitasmu Tuhan akan perbesar. Letaknya di carilah kebenarannya. Amin. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen hidup berkelimpahan tapi kita selalu merasa kurang. Kita akan nyanyikan lagu ini. Cukup bagiku, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mari jemaat saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya.
Karena terbatas bagi kami. Jikalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, kami boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bahkan mendengarkan suara Tuhan. Itulah keridhaan kepada kami, supaya kami tetap senantiasa bisa menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami tidak membiarkan hidup kami berlarut-larut dalam penderitaan, tetapi biarlah kami tetap senantiasa boleh belajar mengucap syukur apa yang sudah kepadamu, supaya pada saatnya nanti kami boleh melihat bagaimana cara Tuhan bekerja atas setiap jemaat di tempat ini. Biarlah ini bukan kehendak kami, kehendak-Mu jadi, karena Engkau ingin menuntun mereka, membawa mereka semakin hari semakin indah pada saatnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah